kami dari kelompok 6 akan menjelaskan flowchart pada penjualan kredit. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, diantaranya yaitu Diajeng Juliana Rohair, Eka Marendra Nur Afifah, Gusnul Hasanah, Zulini Hayati, dan saya Sala Francisca Febrianti. Sebelum ke flowchart, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit tentang penjualan kredit. Apa sih penjualan kredit itu? Penjualan kredit adalah penjualan yang dilakukan secara non-tunai. Dalam hal ini, laba yang diharapkan adalah lebih besar daripada penjualan tunai. Selain itu, penjualan kredit adalah transaksi penjualan yang dilakukan dengan pembayaran yang menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa penjualan kredit adalah penjualan non-tunai yang dilakukan dengan cara pembayaran menggunakan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Fungsi yang terlibat dalam penjualan kredit di sini yaitu yang pertama, fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh bagan alir dari transaksi penjualan kredit di PT Mulfart Indonesia. PT Mulfart sendiri adalah salah satu perusahaan distribusi terbesar di Indonesia di bidang produk atap plastik yang bertempat di Yogyakarta. Seperti yang dapat dilihat pada gambar bahwa pihak yang terlibat di dalam transaksi penjualan kredit pada bagan alir ini adalah sales, customer service, bagian kredit, branch manager, bagian gudang, bagian pengiriman, bagian penagihan, bagian piutang, dan bagian akuntansi. Masing-masing dari tiap bagian memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan satu persatu alur sistem penjualan kredit ini dan juga tiap pihak yang terlibat di dalam transaksi penjualan kredit ini. Untuk yang pertama, yakni bagian sales. Sales sendiri adalah bagian dari aktivitas penjualan produk, barang, dan layanan yang dilakukan penjual ke pembeli. Orang-orang yang melakukannya biasanya terdiri atas satu tim. Pada penjualan kredit di PT Mulfart Indonesia dapat dilihat pada gambar bagan di samping bahwa transaksi dimulai dari bagian sales yang membuat customer order yang berisikan nama pelanggan, nama barang, ukuran, kuantiti, harga barang, serta potongan harga bila ada, dan juga mengisi customer credit evaluation form. Customer order ini lalu diberikan kepada bagian customer service. Dan untuk customer credit, evaluation form diserahkan kepada bagian kredit untuk diotorisasi dan ditandatangani, lalu diserahkan kepada bagian customer service. Berikut adalah contoh dari dokumen yang dibuat berdasarkan transaksi penjualan kredit di PT Mulfart Indonesia. Ada customer order dan juga customer credit evaluation form. Untuk yang kedua, yakni bagian customer service. Customer service bertugas untuk melakukan penjualan kepada pelanggan. Ketika seorang pelanggan menelepon untuk bertanya atau mengeluhkan sesuatu, seorang customer service dapat memanfaatkan momen ini untuk menjual jasa atau produk perusahaan sehingga masalah dari pelanggan dapat diatasi dengan baik. Melanjutkan dari alur transaksi penjualan kredit, setelah bagian sales memberikan customer order dan customer credit evaluation form kepada customer service, tugas dari bagian customer service yakni membuat delivery order dan invoice rangkap 5. Selanjutnya, delivery order dan invoice rangkap 5 ini diserahkan kepada branch manager untuk disetujui dan dibubuhkan tanda tangan dan diberikan kembali kepada customer service untuk diperiksa. Invoice rangkap kedua ini disimpan pelanggan sebagai bukti pemesanan barang. Invoice rangkap pertama diarsipkan oleh bagian customer service sesuai tanggal. Invoice rangkap ketiga diberikan kepada bagian penagihan. Invoice rangkap keempat diberikan kepada bagian akuntansi. Dan invoice kelima beserta delivery order diberikan kepada bagian gudang untuk mempersiapkan barang pesanan. Untuk penjelasan alur transaksi penjualan kredit selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bagian selanjutnya yaitu bagian kredit, di mana pada fungsi ini bertanggung jawab untuk yang pertama yaitu membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, meneliti status kredit pelanggan, dan mengotorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Di sebelah kanan saya terdapat flowchart bagian kredit, di mana pada flowchart tersebut dijelaskan bahwa bagian kredit menerima CCIF
atau Customer Credit Evaluation Form, kemudian memproses yaitu mengotorisasi kredit limit. Selanjutnya, CCIF tersebut sudah ditandatangani dan diserahkan ke bagian branch manager untuk proses selanjutnya. Selanjutnya yaitu dokumen bagian kredit. Di bagian kredit ini terdapat dokumen yaitu CCIF atau Customer Credit Evaluation Form, di mana pada dokumen tersebut terdapat tanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor CCIF 001 oleh PT Mulford Indonesia Cabang Yogyakarta untuk customer yaitu Rita Margaret PT Marvelous Company, di mana pada PT Marvelous Company Rita Margaretnya tersebut current kreditnya Rp1.000.000, paymentnya Rp17.500.000 dan total value Rp16.500.000. Pada CCIF tersebut sudah di-approve by sales dan sudah ditandatangani. Kemudian pada note terdapat perincian pesanan yang dilakukan oleh Rita Margaret PT Marvelous Company juga sudah di-approve oleh manajer dan juga finance manager. Baik, selanjutnya yaitu bagian branch manager. Di mana pada bagian branch manager ini memiliki fungsi yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Salah satunya adalah menyetujui invoice dengan menandatangani invoice sebanyak lengkap 5. Di sebelah kanan saya terdapat flowchart branch manager, yaitu branch manager menerima delivery order atau DO dan invoice sebanyak 5 rangkap, kemudian menyetujui dengan mengotorisasi delivery order tersebut dan juga invoice. Selanjutnya diproses, yaitu delivery order tersebut sudah ditandatangani dan juga terdapat invoice rangkap 5. Selanjutnya diproses ke bagian customer service untuk proses berikutnya. Berikutnya yaitu bagian branch manager, di mana pada bagian ini memiliki tanggung jawab. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional PT Mulford Indonesia Cabang Yogyakarta. Yang kedua bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan sudah memenuhi target penjualan. Dan yang ketiga bertanggung jawab terhadap otorisasi barang masuk maupun barang keluar. Yang keempat bertanggung jawab memastikan ketersediaan seluruh sumber daya. Dan yang kelima, bertanggung jawab memastikan kesejahteraan karyawan. Baik, selanjutnya yaitu bagian dokumen branch manager. Pada bagian branch manager ini, di dalamnya terdapat dokumen yang digunakan yaitu yang pertama DO atau delivery order dan juga invoice. Dapat kita lihat dokumen tersebut, yang pertama yaitu delivery order, di mana pada PT Mulford Indonesia mengirim barang kepada PT Marvelous Company. Dalam delivery order tersebut sudah dicantumkan jumlah pesanan, nama barang yang dipesan, dan juga total harga yang dipesan, juga sales person dan juga shipped package, dan date maupun invoice-nya. Kemudian dokumen berikutnya yaitu invoice, dapat kita lihat dokumen tersebut sudah terdapat number, invoice date, payment term, due date, salesman, dan juga nama barang, deskripsi barang, satuan, dan juga harga satuan, dan total harga. Dalam invoice tersebut juga sudah terdapat tanda tangan yang bertanggung jawab dalam invoice tersebut. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu bagian gudang. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang telah dipesan oleh pelanggan, serta menyerahkan barang kepada fungsi pengiriman. Barang yang dipersiapkan terdapat dalam dokumen invoice rangkap kelima yang diterima dari bagian customer service dan telah ditandatangan oleh branch manager. Kemudian di bagian pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang kepada pelanggan berdasarkan surat order yang telah diterima. Barang yang diserahkan kepada pelanggan sesuai dengan invoice rangkap kelima dan surat delivery order dari bagian gudang yang telah ditandatangan oleh branch manager dan dibuat oleh customer service. Setelah itu, bagian pengiriman akan menyerahkan barang kepada pelanggan. Bagian yang terlibat dalam flowchart selanjutnya adalah bagian penagihan. Dalam transaksi penjualan kredit, fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan.
serta menyediakan kopi faktur bagi kepentingan catatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. Bila dilihat dari contoh flowchart di samping, bagian penagihan bertugas yang pertama yaitu menerima invoice dari CS atau Customer Service. Kemudian dari invoice tersebut dibuat list penagihan. List penagihan ini berisi daftar debitur beserta rincian kewajiban yang harus dibayar. Dan selain itu, tugas dari bagian penagihan adalah menghubungi debitur saat jatuh tempo. Yang ketiga yaitu menyimpan invoice serta menyerahkan dokumen catatan piutang ke bagian piutang. Bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Dalam sistem penjualan kredit, bukti memorial merupakan dokumen sumber untuk mencatat harga pokok produk yang dijual dalam periode akuntansi tertentu. Berikut contoh untuk bukti memorial. Terdapat nomor yang berisi nomor surat, tanggal yaitu tanggal pengisian, dan isi yang berisikan keterangan debit dan kredit. Pada bagian bawah terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bukti memorial tersebut. Proses selanjutnya yaitu bagian piutang. Nah, pada bagian piutang ini bisa ada, bisa tidak. Mengapa demikian? Karena biasanya bagian piutang sudah dirangkap pada bagian penagihan. Lalu mengapa pada flowchart ini terdapat bagian piutang? Nah, ini tergantung peraturan perusahaan masing-masing. Bisa dilihat dari bagian alir atau flowchart di samping. Tugas dari bagian piutang yaitu yang pertama, menerima catatan piutang dari bagian penagihan. Kemudian mencatat piutang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah uang yang diterima serta membuat bukti memorial. Selanjutnya, catatan beserta bukti memorial diserahkan ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi. Fungsi ini memiliki tanggung jawab melakukan pencatatan akuntansi. Pada flowchart di samping dijelaskan bahwa bagian akuntansi selanjutnya melakukan pencatatan akuntansi secara komputer berdasarkan catatan yang diberikan oleh bagian piutang dan berdasarkan invoice rangkap keempat yang diterima dari bagian CS serta kartu piutang dan kartu piutang disimpan di database. Pada bagian akuntansi, dokumen yang digunakan adalah jurnal umum. Jurnal umum dilakukan untuk adanya perubahan modal, biaya, kekayaan maupun pendapatan akan dicatat dulu di jurnal umum yang kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan keuangan di akhir. Pada jurnal umum terdapat debit dan kredit yang disesuaikan dengan transaksi yang telah terjadi. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.